Rasulullah pernah bersabda bahwa nanti setelah meninggalku ada 73 golongan ya. Lalu orang menafsirkannya, oh berarti hanya satu yang benar, yang paling ahlus sunnah wal jamaah, yang 72 salah, tidak benar. Ini kan cara pikir Anda. Nah, kalau saya pikir saya kebalik. Oh berarti ada 72 yang benar, yang satu salah, kan enak ya. Jadi tidak ada namanya konflik interest ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Pondok Indonesia. Di beberapa hari ini ya, khususnya kemarin ini lagi rame tentang fenomena pawang hujan yang ada di RIS Mandalika, Lombok. Nah ini luar biasa sekali, beritanya viral karena ada seorang ibu-ibu atau wanita yang menjadi pawang hujan di sirkuit Mandalika tersebut. Luar biasanya tanggapan dunia ya, terutama tim-tim yang ada di sana, tim pembalap ini ya mungkin tidak pernah melihat fenomena yang seperti ini karena memang adanya khususnya banyak di Indonesia. Tetapi berita baiknya mereka selalu mengapresiasi ya, it's worth it ya, artinya berjalan baik, mereka senang dan akhirnya pagelaran race berjalan dengan lancar. Tetapi banyak juga yang namanya kontra ya, masyarakat kita. Kalau Anda baca di medsos, Anda lihat video, Anda lihat ke Twitter, lihat Facebook, mereka banyak yang mengecam ya, dikait-kaitkan dengan hal-hal yang sara dan lain sebagainya. Nah ini fenomena ya, dimanapun selalu ada yang namanya pro dan kontra. Terus yang benar yang mana? Apakah ini sesuatu hal yang mustahil dilakukan ataukah ini hanya kebetulan belaka ya. Cobalah kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang yang sadar bahwa bangsa Indonesia ini dibentuk dengan beragam suku, beragam budaya, beragam ras, beragam kepercayaan dan juga agama. Oke, saya berikan analogi yang sederhana seperti ini biar Anda bisa mikir ya. Anda naik motor ini di jalan, tiba-tiba di depan Anda nih ada orang yang menurut Anda ini lambat, sehingga Anda ngomel-ngomel, orang ini ngapain sih naik motor aja di depan ini kok lambat banget, kelelot gitu. Akhirnya Anda nyalip ya, karena merasa orang di depan Anda melambatkan motornya. Nah begitu Anda nyalip, tidak berapa lama Anda disalip orang bus dengan kecepatan tinggi. Lalu Anda pun berkomentar, wih orang ini ngebut, ugal-ugalan, tidak tahu aturan di jalan. Nah, pertanyaan sederhana, yang benar itu Anda atau mereka? Yang salah itu Anda atau mereka? Ini tergantung sudut pandang masing-masing. Karena Anda memposisikan diri Anda selalu benar. Ingat ya, Anda selalu memposisikan Anda selalu benar, sehingga orang lain tampak salah di depan Anda, di mata Anda. Kalau kita mau melihat sedikit tadi orang yang melambat motornya, oh dia berpikir karena saya lagi santai, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, maka saya naiknya motor santai, menikmati pemandangan. Meskipun dia melihat Anda di belakang, oh biarkan dia lewat lah, saya juga tidak terburu-buru. Tetapi Anda berpikiran, wah orang di depan ini menghambat saya, ini sengaja dilambat-lambatin. Oke. Atau orang yang nyalip Anda, barangkali berpikiran sama seperti Anda, orang ini motornya kok lambat banget. Anda jadi salah di mata dia, dia ngebut nyalip Anda. Atau orang yang tadi lambat berpikir, saya sudah lambat, ngapain sih orang ini di belakang kok nempel-nempel saya terus,
jalan kan lebar. Nah, benar atau salah ini ya tergantung cara pikirnya Anda. Oke ya, dipahami. Fenomena yang di awal saya sampaikan tentang pawang hujan yang dilakukan oleh Mbak Rara ya, ini yang sangat viral ini, benar atau salah nanti dihubungkan dengan kaidah agama, dengan cara-cara tertentu. Sekali lagi saya mengajak Anda, kita itu bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Kita ini satu kesatuan menjadi Indonesia NKRI ini karena kita sepakat dengan latar belakang budaya, suku, keyakinan, ras, agama, kita menyatukan diri menjadi sebuah bangsa yang besar. Kalau Anda mencemooh, Anda menghujat itu gampang, menghujat, mencemooh itu nggak bayar, ya kan? Tinggal cuap-cuap saja, mau yang langsung ngomong atau cuap-cuap dengan tulisan, membalas komentar, ya itu kan paling mudah. Tapi saya salut ya dengan beliau Mbak Rara ini. Ya, saya tahu backgroundnya beliau ini pernah belajar yang namanya hipnosis. Saya tampilkan di sini ya fotonya. Nah, ini lagi beliau ini bersama dengan Mas Dodi Megis ya. Beliau juga teman saya, sahabat saya, Mas Dodi. Nah, Mbak Rara ini di sini di foto ini beliau juga mendalami ilmu hipnosis, ilmu pikiran dengan almarhum Pak Yan Nurindra. Nah, apa yang dia lakukan menurut beliau ini kan punya tekniknya, punya caranya, punya metodenya. Jadi Anda tidak bisa mengklaim bahwa oh itu tidak sesuai syariat agama, tidak sesuai macam-macam. Ini kan ya kembali lagi cara berpikir seperti Anda naik motor tadi. Kalau Anda menyalahkan sesuatu ya gampang. Tapi kalau kita mau membuka otak kita sedikit saja, ya membuka sedikit otak, nggak perlu banyak-banyak, kita jadi ngerti, oh kita ragam budaya. Saya punya pengalaman pribadi saat saya masih SMA ini, ketika kakak pertama saya itu menikah, lagi musim hujan ya seperti ini, dan bapak saya almarhum ini juga melakukan ritual-ritual adat Jawa yang bertujuan supaya hujannya ini tidak turun deras gitu ya, dan berharap pindah lah ya awannya kemana gitu. Nah, apakah itu salah? Ya enggak juga. Itu namanya adat dan budaya, tinggal Anda ini mensikapinya bagaimana. Dalam Islam mungkin diajarkan ketika tidak turun hujan meminta untuk hujan dengan namanya sholat istiqo, itu yang di lapangan ya jamaah, atau sebaliknya. Anda cek ya, kalau insya Allah mudah-mudahan benar, Rasulullah pernah berdoa agar hujan diturunkan ke lembah-lembah, bukit-bukit supaya tumbuh tanamannya. Oke, artinya Allah diminta untuk memindahkan hujannya di area tertentu. Yang manusia ini kadang kan mengklaim ya, ketika dia beragama, berkeyakinan ini selalu saya yang paling bertuhan ya, saya yang paling mempunyai Tuhan lah gitu ya, yang lain tidak. Ini kan konyol ya. Anda beragama Islam, Muslim, lalu menganggap ya dengan cara Anda yang paling benar. Saya juga Muslim gitu. Tetapi ketika kita merasa paling benar, ya bukan berarti cara orang lain itu salah kan, begitu ya. Paham ya? Kita merasa paling benar, lalu orang lain salah. Ini jatuhnya di mana? Ada ungkapan yang menarik yang ya menggelitik saya, bahwa kita ini akan sangat mudah meyakinkan 1000 orang pintar hanya dengan fakta dan bukti. Tetapi 1000 fakta atau bukti ini akan sangat sulit untuk mengalahkan atau meyakinkan satu orang bodoh. Ya, pilihannya dia Anda lagi gitu loh ya. Memang sulit untuk mengalahkan satu orang bodoh meskipun diberikan 1000 fakta atau bukti atau data yang valid. Tapi akan gampang sekali mengalahkan 1000 orang cerdas, orang pintar, orang jenius hanya dengan satu fakta atau satu data bukti. Nih ya teman-teman ya. Nah, secara pribadi saya juga salut dengan beliau Mbak Rara ya, yang mendapat kecaman, hujatan, tuduhan, bahkan mungkin ada nada lain yang sumbang, yang menganggap
bahwa itu kebetulan, itu hal yang mustahil, tidak menurut dengan berdasarkan aturan agama dan lain-lain. Tapi beliau santai-santai saja, tetap keep going, jalan gitu loh. Yang penting kan tujuan utamanya pagelaran ini, event internasional ini berhasil sukses di negara kita, dan negara kita disorot oleh dunia. Ini kebanggaan ya. Kalau Anda selalu melihat dari sudut pandang salah, ya namanya orang nggak seneng, walaupun orang itu sudah melakukan hal yang benar ya dianggap salah terus. Atau sebaliknya, kalau Anda sudah seneng, cinta mati, orang itu salah ya dianggap segala sesuatunya benar gitu. Oke, seperti hipnotis ya. Ilmu hipnotis ini yang saya ajarkan. Banyak orang yang mengatakan haram, banyak orang mengatakan ini tidak sesuai syariat, menggunakan bantuan jin, genderuwo, setan dan lain-lain, syirik. Tapi ada juga yang pro, oh ini ilmiah, ini masuk akal, ini tidak mengait-kaitkan dengan entitas lain, ya makhluk-makhluk yang lain di sekitar, tidak, karena bisa dipelajari siapapun. Nah ini saya kembalikan ke cara mikir Anda tadi, di mana Anda berhak berpikir sesuai dengan kapasitas otak masing-masing. Ya, apakah memilih menjadi orang pintar, jenius, diberikan fakta satu saja, Anda paham, atau memilih menjadi orang bodoh, diberikan 1000 data aja nggak cukup gitu. Berikan 1000 fakta, 1000 bukti masih belum cukup. Ya meskipun kalau kita bicara secara keilmuan, memang ada teknik-tekniknya. Ya, kita belajar tentang ilmu pikiran, ilmu vibrasi, tentang ilmu energi, bagaimana nanti kita ini ada tekniknya gitu loh, cara menggeser awan, membending atau mengarahkan arah angin, bahkan mendatangkan ini awan supaya ngumpul. Tapi kan selalu ada pro kontra, ya, selalu ada pro kontra. Ya kayak ilmu hipnotis gendam ini kan banyak pro kontra. Itu settingan, itu temannya sendiri, itu tidak nyata, itu tidak real, ya. Semua hanya entertain, karena tidak masuk akal, tidak mungkin, mustahil orang kok disuruh manut semanut-manutnya, nurut senurut-nurutnya. Ya kembali ke otak Anda, kapasitas otak Anda. Gampang kok. Mau menjadi orang pintar atau menjadi orang bodoh ya pilihan. Ya. Tapi fenomena, ya kembali ke topik awal, bahwa fenomena pawang hujan ini, inilah Nusantara, inilah bangsa Indonesia. Begitu banyak yang belum terungkap, tertangkap oleh pengetahuan dan rasa kita. Ya, inilah khasanah budaya kita. Makanya kalau saat ini ada kelompok-kelompok aliran radikal ya, yang bersuara keras ingin menjadikan negara Indonesia negara khilafah, ya saya pribadi sangat menentang keras gitu. Oke, sangat menentang keras, karena mereka hanya mengambil satu sudut pandang kebenaran yang menurut mereka. Ada hadis yang diterjemahkan misalkan begini, Rasulullah pernah bersabda bahwa nanti sepeninggalku ada 73 golongan, ya. Lalu orang menafsirkannya, oh berarti hanya satu yang benar, yang paling Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang 72 salah, tidak benar. Ini kan cara pikir Anda. Nah, kalau saya pikir saya kebalik. Oh berarti ada 72 yang benar, yang satu salah, kan enak. Ya, jadi tidak ada namanya konflik interest. Ya. Semua kayak punya kunci surga masing-masing, semua kayak punya kebenaran sendiri-sendiri. Kebenaran yang mutlak ya milik Tuhan, milik Allah. Kita itu hanya penyampai, petunjuk sebuah kebenaran. Kita itu bukan kebenaran. Kebenaran yang sejatinya ya milik Allah gitu loh. Kita hanya penyampai. Gitu loh. Ada orang mau masuk rumah, orang ngotot harus pintu depan. Yaitu kebenaran menurut kamu, menurut Anda. Tapi kan bisa kan lewat pintu samping, pintu belakang, lewat jendela untuk masuk ke dalam rumah.
Untuk menuju jalan Tuhan juga banyak caranya, banyak beragam caranya. Anda yang fanatik ya, fanatik buta mengklaim bahwa cara untuk menuju Tuhan ini hanya satu cara seperti ini yang benar, yang lain salah. Ya demikian juga orang lain meyakini hal tersebut. Mereka punya cara untuk menuju Tuhannya, gitu loh. Yang penting jangan geger ya. Ini Indonesia ini butuh apa namanya, pencerahan mental yang merusak persatuan kesatuan negara ini ya harus ditutup mulutnya, gitu loh. Limbah paling besar di dunia, tak kasih tahu ya, limbah paling besar di dunia ini apa ya? Degradasi mental ya. Ini menjadi limbah momok dunia. Ketika mental kita ini sudah downgrade, ini akan menjadi momok seluruh dunia. Oke. Tetaplah waras, tetaplah gunakan akal sehat Anda, tetaplah gunakan kebijaksanaan Anda, gunakan rasa Anda untuk melihat segala sesuatu. Jangan merasa dirinya paling benar, jangan menyalahkan orang lain dan cepat mengambil kesimpulan, karena kebenaran menurut Anda belum tentu kebenaran menurut orang lain. Salah menurut Anda belum tentu salah menurut orang lain. Oke, terima kasih. Semoga ini menjadikan pencerahan buat teman-teman yang setuju dengan saya. Ya silahkan Anda bagikan video ini. Buat yang tidak setuju dengan pendapat saya, opini saya, ya terserah, monggo, itu hak Anda. Bebas. Kita itu negara demokrasi, berikan kebebasan untuk berpendapat sesuai dengan kadar pemikiran dan kapasitas otak kita masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya Mas Nuk, salam di Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.